ditakuti penyidik usai Brigadir Joshua dibunuh. Siap yang mulia, jadi saya sampaikan bahwa seorang Kadif Propam berpangkat Irjen Pol bintang 2 di Polri ini banyak Pak. Akan tetapi Kadif Propam ini hanya satu. Kalau di TNI kan dia POM Pak, POM-nya TNI. Artinya memiliki kewenangan khusus terhadap polisi umum. Jadi mohon izin dengan jujur di sini saya menjawab. Saya pun ketika diperintahkan beliau langsung melaksanakan Pak. Tetapi perintah pada saat itu yang saya tahu adalah perintah yang benar. Kejadian tembak menembak pada saat itu adalah merupakan suatu hal yang benar. Karena kenapa? Karena seluruh saksi meyakinkan seluruh penyidik yang ada di TKP bahwa itu adalah benar peristiwa tembak menembak. AKP Rifaizal Samuel menjadi saksi di persidangan kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Joshua dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 3 November 2022 lalu. Saat itu Rifaizal ungkap alasan Verdi Sambo ditakuti anak buahnya di kepolisian saat mencuatnya kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Awalnya hakim bertanya tentang sosok atasan Samuel yakni mantan Kasat Reskrim Polres Jaksel Ridwan Soplanit. Kemudian hakim mencecar Samuel soal keraguan Soplanit dalam mengambil keputusan berkaitan dengan kasus pembunuhan Joshua. Jadi mungkin keraguan yang dihadapi beliau adalah yang memerintahkan seorang Kadif Propam, Pak, mungkin itu, ujar Samuel. Samuel mengatakan bahwa tak satupun anggota polisi berani membantah perintah Sambo saat itu. Asalnya menurut Samuel, Sambo merupakan sebagai Kadif Propam dan memiliki kewenangan khusus terhadap polisi umum. Meski Jenderal Polisi Bintang 2 di tubuh Polri itu sangat banyak, akan tetapi yang menjabat Kadif Propam hanya satu. Siap yang mulia, saya sampaikan seperti apa yang saya sampaikan, bahwa seorang Kadif Propam berpangkat Irjen Pol Bintang 2 di Polri ini banyak Pak. Akan tetapi Kadif Propam ini hanya satu. Kalau di TNI kan ya POM-nya TNI. Artinya memiliki kewenangan khusus terhadap polisi umum, ungkap Samuel. Bahkan Samuel mengakui dirinya langsung melaksanakan apa yang diperintah oleh Verdi Sambo saat awal kejadian olah TKP pembunuhan Joshua. Mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Ridwan Rekinelson Soplanit, menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Irfan Widianto. Dalam sidang tersebut, AKBP Ridwan Soplanit membeberkan beberapa kesaksian, termasuk olah TKP awal pertama kali, dirinya dilarang membawa barang bukti oleh anggota Propam. 5 fakta AKBP Ridwan Soplanit dilarang bawa barang bukti kasus pembunuhan Brigadir J yang dibentak anggota Propam sebagaimana dirangkum pada Sabtu 5 November. Yang pertama, olah TKP pertama kali, yang menjelaskan pihaknya langsung menggelar olah TKP di rumah dinas Verdi Sambo Duren 3, Jakarta, usai tewasnya Brigadir J. Dalam olah TKP pertama itu, Ridwan mengatakan pihaknya menyita beberapa barang bukti. Saat itu kami mengamankan 2 jenis senpi yang mulia, HS milik Joshua dan Glock milik Baradae. Jawab Ridwan pada persidangan di PN Jaksel Kamis 3 November. Menurutnya, kala itu polisi melakukan olah TKP peristiwa tembak-menembak, sebagaimana diskenariokan Verdi Sambo. Polisi mengamankan 10 selongsong, 4 serpian peluru, dan 3 proyektil. Selain itu, pihaknya juga mengamankan pecahan-pecahan kaca dari lokasi kejadian. Yang kedua, diminta olah TKP diam-diam oleh Verdi Sambo. Ridwan mengaku pihaknya melakukan olah TKP tersebut setelah dihubungi Verdi Sambo. Pada saat itu, FS bilang, kamu panggil tim olah TKP-mu. Tapi nggak usah ribut-ribut, nggak usah ramai-ramai di luar. Kamu tidak usah ngomong-ngomong dahulu kemana-mana. Panggil saja olah TKP-nya ke sini, jawab Ridwan lagi. Yang ketiga, tak ada Putri Chandrawati. Saudara tahu di situ ada PC? Kalau saksi Susi ART? Anak FS? Tanya hakim di persidangan. Pada saat tiba awal di TKP dan pergi dari TKP, saya tidak lihat, kata Ridwan. Kemudian yang keempat, dibentak Propam. AKBP Ridwan Soplanit mengaku sempat dibentak oleh tim Propam Polri, Kombes Pol Susanto saat ingin mengamankan barang bukti pada olah TKP Brigadir J. Kemudian saya menyampaikan mohon izin komandan, ini wilayah hukum kami dari Jaksel. Kami harus membawa barbuk dan saksi untuk pemeriksaan. Hanya saat itu dia dengan nada agak tegas mengatakan ini tembak-menembak antara 2 anggota Polri. Jadi ini kita proses dulu, kita bawa dulu ke Propam Mabes Polri, kemudian dia langsung bergerak berjalan, tutur Ridwan. Kemudian yang kelima, diintervensi Propam. AKBP Ridwan Soplanit mengungkap alasan mengapa tim olah TKP tidak langsung mengamankan CCTV di pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 usai penembakan Brigadir J. Menurut dia, pada saat itu tim olah TKP diintervensi Propam Polri. Apa alasan tidak langsung amankan CCTV? Kata kuasa hukum Irfan Widianto. Bagi saya itu problem, tantangan bagi saya itu pada saat kami sudah melakukan olah TKP.
Ya, dan memang merasa situasi terintervensi ya, timpal dia. Terintervensi karena bukan lagi head to head, orang per orang, tapi memang situasi pada saat kami olah TKP itu status quo. Kami itu sudah dimasukin sama dari propam waktu itu, tuturnya. Mantan Kepala Unit atau Kanit 1 Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Rifaizal Samuel mengungkapkan bahwa Ferdi Sambo sempat meminta tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk tidak mengumbar peristiwa di Magelang. Hal ini diungkapkan Rifaizal saat bersaksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Rifaizal menjelaskan peristiwa itu diawali ketika tim penyidik Polres Jaksel melakukan pemeriksaan terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae di kantor Biro Provos pada Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri atas perintah Ferdi Sambo. Ia mengatakan interogasi terhadap Richard Eliezer juga disaksikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan saat itu, AKBP Ridwan Reki Nelson Sopladit. Menurutnya, di tempat pemeriksaan itu, tim penyidik juga bertemu dengan ex-Kepala Divisi Propam Polri Ferdi Sambo, ex-Kepala Biro Pengamanan Internal atau Karo Paminal Polri Hendra Kurniawan, dan ex-Karo Provos Polri Beni Ali. Selain itu, ada juga anak buah Ferdi Sambo lainnya, seperti mantan PSK Subagaudik Baga ketika Roaprov Divisi Propam Polri dan anggota kepolisian lainnya. Richard, coba kau ceritakan apa adanya, tanya Rifaizal ke Richard Eliezer sebagaimana ditirukan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 3 November. Benar bang, saya yang tembak, kata Rifaizal mengingat jawaban Richard Eliezer saat itu. Kamu bersumpah? Tanya Rifaizal lagi. Bersumpah bang, jawab Richard Eliezer saat itu. Rifaizal kemudian mengaku mulai menggali lebih dalam penyebab peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dan Richard Eliezer. Menurut Rifaizal, dalam keterangannya kepada tim penyidik, Richard Eliezer menceritakan adanya peristiwa di Magelang. Setelah peristiwa di Magelang, kami mendapatkan penyampaian langsung dari Pak FS saat itu, bahwa untuk peristiwa di Magelang tidak usah diumbar kemana-mana, karena itu merupakan aib keluarga saya, ujar Rifaizal. Kami menyadari hal sensitif itu, kami tidak bisa dan tidak berani banyak bertanya kepada saksi Richard pada saat itu, katanya lagi.